Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel ini. Pemirsa, pernah lihat orang marah? Nah, tentu kalau marah, ya itu kadang-kadang timbul rasa tidak nyaman akibat kemarahan itu. Apakah kita yang marah atau orang lain yang marah kepada kita? Yang jadi masalah bagaimana cara mengatasi kemarahan tersebut. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah jika faktor pendorong kemarahan itu adalah karena kerapuhan fisik atau depresi jiwa mungkin, seperti kondisi-kondisi yang dialami oleh orang sakit, orang tua dan orang yang bertubuh kurus kering mungkin, maka cara mengatasinya harus melalui cara-cara klinis. Tentunya memperkuat kesehatan bagi dirinya dan publik, dan adanya istirahat fisik dan mental yang harus ditangani, seperti mengikuti pola nutrisi tertentu, memiliki komitmen terhadap kebersihan, dan tentu latihan-latihan fisik yang cocok untuk relaksasi tubuh. Jadi perlu pergerakan-pergerakan supaya tidak terlalu kaku menyebabkan rasa stres pada diri sendiri. Jadi perlu, itu gunanya untuk mengendurkan otot-otot yang tegang dan lain sebagainya. Nah, orang-orang demikian itu ya tentu harus menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa meletihkan mental atau fisik, misalnya berdebat dan hal-hal yang tidak perlu, atau mungkin pekerjaan fisik yang mengangkat beban yang berat dan lain sebagainya. Yang perlu adalah latihan fisik tapi bersifat relaksasi, peregangan dan lain sebagainya, terutama kepada orang-orang yang tadi karena fisik mungkin sudah tua, rapuh atau sakit dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kemarahan itu tidak terjadi begitu saja. Nah, pasti ada sebab-sebab. Salah satu seperti yang saya sampaikan tadi itu. Ada sebab yang memicu seperti egoisme muncul berlebihan begitu. Kemudian terjadi percekcokan. Ada mungkin yang karena ejekan, diejek, dicemo, kemudian disindir, dimaki, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga karena bercanda yang berlebihan. Bercandaan yang berlebihan menimbulkan perasaan tersinggung. Nah, dalam kasus-kasus demikian tentu ada cara mengatasinya yang umum, yang biasa, walaupun berbeda setiap orang, setiap individu, adalah dengan cara tentu menghindari akar-akar penyebab percekcokan tadi itu. Biasanya percekcokan itu ya karena mungkin permainan. Biasanya kalau di permainan yang sering terjadi percekcokan itu justru orang yang berteman, bersahabat, tetanggaan. Misalnya Malaysia dan Indonesia main bola, terjadi percekcokan. Bandung dengan Sumedang dan lain sebagainya. Kemudian Spanyol lawan Madrid, itu terjadi percekcokan, biasanya yang dekat-dekat begitu. Nah, yang menjadi akar persoalan itu karena mungkin ada yang merasa lebih, ada yang merasa kurang. Sehingga itu yang harus dihindari. Pamer harta, pamer kekayaan, dan lain sebagainya menyebabkan orang tersinggung, iri hati, terjadi sindir menyindir, akhirnya terjadi percekcokan dan muncullah kemarahan itu, meledak kemarahan itu, dan mungkin terjadi kerugian yang besar. Nah, tentu karena mengingat adanya kerugian-kerugian, ada bahaya yang timbul, dan tentu yang utama juga adalah dosa-dosa dari kemarahan itu akan benar-benar membuat kita dan mencanangkan dan memahami bahwa kemarahan itu merugikan orang yang marah, juga orang yang dimarahi juga dirugikan.
Kalau orang yang marah itu tentu secara psikis dan psikologis akan berguncang jiwanya, mempengaruhi kesehatannya dan lain sebagainya ini. Sehingga kita harus mengendalikan kemarahan itu. Ada beberapa hal juga yang penting kita lakukan untuk mengatasi kemarahannya, itu yang tentu melatih diri untuk sabar menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, mungkin terjadi masalah sepele yang dapat menimbulkan kemarahan. Ya, kita berusaha untuk mengontrolnya, bersabar, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami bahwa biarlah itu terjadi. Saya tidak perlu tersinggung dan saya tidak perlu marah. Kalau perlu kita tinggalkan kondisi-kondisi seperti itu, kita menjauh. Kemudian kadang-kadang yang membuat juga itu karena ego. Ada tindakan yang ingin balas dendam di masa lalu atau perbuatan-perbuatan tadi dilakukan orang lain sehingga timbul niat untuk balas dendam. Nah, itu juga akan menimbulkan amarah yang meluap-luap, ingin balas dendam, dan biasanya setan akan masuk di situ untuk mengganggu kita. Nah, kenapa harus dihindari? Ya karena yang akan rugi yang kita sendiri yang marah tersebut. Kita sendiri yang akan marah. Jadi marah, dimarahi. Nah, kita sudah marah, orang cuek, biasanya kita tambah marah. Akhirnya energi kita terkuras, kita stres, tidur tidak enak, makan tidak enak karena tersinggung. Sehingga amarah kadang-kadang kita pendam. Nah, ketika kita memendam kebencian atau kemarahan terhadap orang-orang yang menimbulkan kita marah, mungkin musuh-musuh kita, ya sebenarnya kita memberi kesempatan kepada mereka untuk mereka lebih hebat, lebih mengungguli kita, sehingga mungkin saja mereka lebih memancing kita dan kita bertambah lagi marah kita. Oleh karena itu jangan sampai kita tersinggung. Maka benar agama mengatakan mau bersabar. Yang terhebat itu adalah sabar. Sabar itu lawannya setan dan marah itu adalah temannya setan. Sehingga jangan biarkan kemarahan menguasai kita. Kita harus tawadu, harus sabar, dan harus memahami betul dan selalu dipatrikan di hati dan otak kita untuk apa marah. Apa untungnya marah? Biarkan saja mereka bicara. Kalau tidak benar, ngapain mau dipedulikan? Tapi kalau apa yang mereka sampaikan itu benar adanya, ya kita introspeksi diri untuk memperbaikinya. Oleh karena itu tahan dan sabar, kendalikan marah. Kita kalau perintah agama, kalau kita marah, duduk. Marah ketika berdiri, duduk. Marah ketika duduk, berbaring. Atau kalau lagi marah, ambil air wudhu. Kita berwudhu, kita duduk tenang. Kalau sempat melaksanakan sholat 2 rakaat, kita sholat 2 rakaat untuk menenangkan diri, serta berdoa mengharap kepada Allah SWT untuk memberi kesabaran dan mengendalikan diri kita. Kalau kita dihina, dimaki dan lain sebagainya, kita serahkan kepada Allah SWT. Kita berpasrah diri kepada Allah. Allah lah sebaik-baiknya pelindung dari kebencian orang-orang. Ya, kita harus mengendalikan, menjadi orang sabar itu jauh lebih bagus. Di ayat Al-Quran surat Fussilat ayat 34 sampai 35 itu sudah dijelaskan orang-orang yang sabar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanat wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawata ka'annahu waliyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Itu dalam surat Fussilat ayat 34 sampai ayat 35 yang kalau kita baca artinya di sini bahwa dan tidaklah semua kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga kalian dapat menemukan bahwa
musuh-musuh kalian berubah menjadi sahabat-sahabat yang dekat. Sifat-sifat mulia ini tidak dianugerahkan selain kepada orang-orang yang sabar, dan juga tidak dianugerahkan selain kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan besar. Itu dalam surat Fussilat ayat 34 sampai 35. Nah, tentu pengaruh kemarahan ini mungkin ada dari kriminal, dan kemarahan dapat juga mengundang kemurkaan dan tentu hukuman dari Allah SWT. Imam Shadiq berkata, Allah mewahyukan kepada salah seorang nabinya, "Wahai anak Adam, ingatlah aku pada saat-saat kemarahanmu, maka aku akan mengingatmu pada saat-saat kemurkaanku." Artinya ketika kita marah, ingatlah Allah, sehingga kita tidak jadi marah. Sehingga ketika Allah lagi murka, dia ingat kita, sehingga mungkin Allah tidak jadi murka kepada kita. Hingga aku tidak akan menghancurkanmu bersama dengan orang-orang yang aku hancurkan. Jadikanlah aku sebagai pembelamu. Jadi kita mengharap semata-mata kepada Allah, jangan kepada yang lain. Karena pembelaanku padamu jauh lebih baik dibandingkan dengan pembelaanmu pada dirimu sendiri. Jangan ke orang lain, kita sendiri saja kalah pembelaan dari Allah SWT. Jadi tentu kita diharapkan dapat mengerem faktor-faktor pendorong kemarahan, akar dari penyebab kemarahan, sehingga itu dampaknya, nyalanya atau letupannya bisa mengecil, bahkan menghilang sama sekali. Ini dapat menghasilkan relaksasi dan membantu menemukan kembali apa yang menjadi faktor kemarahan itu, sehingga kita bisa menghindarinya sebagai bagian dari preventif. Jangan sampai kita jadi budak kemarahan tersebut. Namun tentu hal ini hanya dapat dicapai dengan pengendalian diri dan sikap yang sederhana. Imam Ali berkata, jika engkau bukanlah seorang pemaaf, maka engkau harus berusaha menjadi seorang pemaaf. Orang yang menerima sekelompok orang akan dikategorikan sebagai salah seorang dari kelompok itu. Artinya kalau kita bukan seorang pemaaf, tapi kita harus berusaha menjadi seorang pemaaf. Jadi jangan sampai kita menjadi terpengaruh oleh arus yang kelompok-kelompok yang tidak bagus. Itu maksudnya Imam Ali ini. Jadi ini yang harus kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa praktik-praktik sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau menjauhkan diri dari kemarahan. Yang pertama tentu memohon penjagaan kepada Allah SWT dari tipu daya setan, dari bujuk rayu setan, dari emosi yang ditimbulkan oleh setan. Kita duduk tadi atau berbaring ketika kita sedang marah, berusaha duduk, berbaring, atau langsung berwudu, mencuci wajah kita dengan air yang dingin supaya rasa sejuk. Itu menyebabkan kita akan jadi adem, tenang. Kemudian menyentuh tangan, meraba-raba, ngelus-ngelus, yang bisa menjadi objek kemarahan kita, ledakan kemarahan kita. Karena itu yang sederhana dilakukan. Tapi yang pertama adalah tentu selalu berzikir, memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang gampang marah, gampang emosi, kemudian egois. Kemudian selalulah berusaha untuk menundukkan kepala, melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas. Artinya dari sisi duniawi jangan selalu melihat ke atas yang membuat kita iri, mungkin benci, berprasangka buruk, sehingga orang lain mungkin tersinggung dengan bahasa-bahasa kita. Kita berusaha menghindari itu. Nah pemirsa, itulah dampak dan mungkin sedikit cara untuk menghindari marah. Tetapi inti yang utama adalah
sabar dan memasrahkan diri kepada Allah SWT, setiap terjadi kejadian yang akan bisa menjadi potensi untuk kita marah. Demikian pemirsa, insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu sabar, karena orang sabar adalah orang yang dicintai oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.